Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nita Purnamasari dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Di sini saya akan membahas tentang KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor yang menjadikan supremasi hukum penting bagi pelaksanaan bernegara. Dalam berjalan sistem pemerintahan Indonesia, terdapat sebuah budaya negatif yaitu KKN. KKN ini sendiri bahkan sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda, yang kemudian dilestarikan sampai sekarang ini. Lalu apakah benar pelestarian suatu budaya yang negatif itu dilakukan? KKN itu sendiri sering merugikan banyak masyarakat, bahkan bisa merenggut nyawa masyarakat secara tidak langsung. Hal ini melanggar hak warga negara untuk memperoleh hak-haknya. Sebenarnya apa sih yang dimaksud korupsi, kolusi, dan nepotisme itu sendiri? KKN adalah sebuah kejahatan yang berupa penggalapan uang, penerimaan uang sogok, dan lain-lainnya, yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain dan mengakibatkan kerugian keuangan pada negara. Kolusi adalah tindakan persekongkolan, persekutuan, atau permufakatan untuk urusan yang tidak baik. Biasanya diwarnai dengan korupsi, yaitu penyalahgunaan wewenang yang dimiliki oleh salah satu pihak atau pejabat negara. Nepotisme berarti lebih memilih saudara atau teman akrab, berdasarkan hubungannya, bukan berdasarkan kemampuannya. Dalam undang-undang sendiri sudah ada hukuman bagi pelaku KKN. Akan tetapi, hukum hanya sekedar tulisan, sehingga tidak bisa meminimalisir terjadinya tindakan kejahatan, termasuk korupsi. Peneliti Indonesia Corruption Watch, Wan Alamsyah mengatakan, terdapat 169 kasus korupsi selama periode semester 1 tahun 2020. Ada 23 pengembangan kasus serta 23 operasi tangkap tangan. Tersangka yang ditetapkan ada 372 orang dengan nilai kerugian negara sebesar 18,1 triliun rupiah. Banyak kerugian tersebut berdampak pada pelaksanaan program-program sehingga menjadi tidak maksimal dan masyarakat menjadi korbannya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya sebuah anekdot tanpa tindakan. Tindakan KKN juga membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Seperti korupsi Jiwasraya yang mana ketika masyarakat benar-benar membutuhkan fasilitas kesehatan. Dan ternyata tindak KKN ini malah terjadi secara masif. KPK bersama aparat yang berwajib sudah gencar melakukan pemberantasan tindak KKN. Akan tapi hal itu hanya sebagai tindakan represif. Tindakan preventif hanya bisa dilakukan oleh diri setiap individu yang memiliki kesadaran bahwa KKN adalah sebuah kejahatan besar dan akan merugikan banyak orang. Maka dari itu, penggaungan tentang kasus KKN ini harus dimulai sejak ranah terkecil dan merubah budaya korupsi serta kebiasaan yang merujuk pada tindakan KKN di kemudian hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.